Silahkan duduk, Nona. Baik, Ibu. Kemana? Sudah nyaman? Nyaman, Ibu. Iya, baik. Capek? Capek. Oh, ini ada tisu ini, Nona. Ya, Ibu. Mau minum ini ada air. Sudah. Kakak dari mana? Dari WhatsApp, Ibu. Oh, datang dengan apa? Dengan Maxi. Oh, iya. Boleh tahu kakak nama siapa? Uni, Ibu. Oh, Uni. Perkenalkan, nama Ibu Dewi. Apa kabar? Baik, Ibu. Kakak tahu dari mana kalau Ibu punya rumah di sini? Dari kawan, Ibu. Oh, iya. Apa ada yang dibicarakan? Iya, Ibu. Saya senang sekali bertemu Uni pagi ini. Pertemuan kita ini sangat bermanfaat bagi kita bila kakak Uni mengungkapkan perasaan. Kakak Uni bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikannya bersama. Iya, Ibu. Saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Iya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor, kakak Uni sebagai konseling saya. Selama proses konseling ini, Ibu berharap kakak Uni dapat membuka hati dan perasaan untuk saya bisa memahami benar apa sebenarnya kakak Uni rasakan dan ingin kakak selesaikan dalam proses konseling saya. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa kakak dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling ini. Iya, Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin kakak diskusikan hari ini. Jadi, kalau kakak sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Iya, Ibu. Memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan pada orang lain. Jadi kakak merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang lain. Baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Iya, saya dapat memahami pikiran kakak. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang lain. Untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu, bahkan saya pun tidak memprediksi bagaimana perasaan kakak setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga beberapa waktu mereka mulai terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu kakak akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Iya, saya harus setuju dengan Ibu. Iya, ya bagus. Itu kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Iya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi kakak bilang lebih suka menyelesaikan masalah kakak sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Ibu pikir itu menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah kakak secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi ibu rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada kakak. Bagaimana menurut pendapat kakak? Iya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Ibu. Kita coba ya. Ya mungkin ini bisa memberi kakak sedikit pencernaan. Oke, jadi agar saya lebih memahami situasi kakak, ada baiknya kakak menceritakan dulu apa saja yang kakak alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari
perilaku mereka, tetapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran. Itu cukup merasakan saya sekarang, karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua kakak menjadi lebih sering marah, tapi kakak lebih bisa merendahkan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua kakak menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak dan akan mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri kakak dan adik-adik kakak. Iya, saya baru kelas 2. Saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 ya. Masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang waktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan akan sangat sulit nantinya jika dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Iya, kakak sangat sayang terhadap adik kakak sehingga kakak membayangkan kesulitannya yang akan dialaminya. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun juga masih SD. Iya, jadi memang kakak cukup khawatir terhadap hasil belajar kakak dan kondisi mental adik kakak. Kakak mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini, walaupun kakak juga mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya ada habisnya untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua kakak. Benar seperti itu? Iya, saya lebih mengkhawatirkan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka. Tapi perhatian besar saya pada adik saya belum sekolah. Karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadap langsung dengan ledakannya kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya kakak untuk memperhatikan adik-adik kakak dan kakak ingin mengutamakan mereka. Kakak ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil dan itu adalah kerja bagus kakak sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Iya, nampak sekali ketika kakak berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi kakak. Iya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara kakak dan orang tua kakak membuat kakak stres. Bisakah kakak berikan saya satu contoh konflik yang kakak alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu yang lalu, saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat seperti biasanya karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya, mengapa saya terlambat pulang? Sebelum saya menjawabnya, ibu saya meluapkan emosinya pada saya dan adik-adik saya. Itu membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang menyusahkan saat kakak menyaksikan semua itu. Kejadian ini berulang-ulang terus hingga mereka seperti merasa puas dengan situasi yang demikian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik kakak dalam upaya dan mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu. Karena kejadian itu terjadi berapa kali, tapi malam itu adalah pertama bagi mereka.
Iya, ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa itu terjadi? Ini berlangsung episode. Kadang-kadang terjadi setiap hari, terkadang seminggu sekali, sekali sebulan. Itu karena alasan yang tak jelas dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Oh iya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah kakak. Kakak merasa kurang nyaman saat di sekolah, apakah benar begitu? Iya, saya rasa semuanya berdampak. Saya, adik-adik, dan juga mereka orang tua kami. Tampaknya kakak merasa stres terus-menerus dan mempengaruhi pikiran kakak. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Kakak terus memikirkan, bukan? Iya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Iya, ya. Kemudian? Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Kakak mulai mengalami malam yang panjang? Iya, saya memikirkan apa yang kira-kira saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin kakak dapatkan? Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Iya, kakak ingin ketenangan? Ya, saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidur nyenyak, tenang. Iya. Semua ini langkah yang baik untuk bisa tenang. Ya, itu langkah benar dalam hidup kakak. Tentunya saya sangat mendukung langkah demikian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya pikir untuk lari dari rumah saja dan itulah solusinya. Iya. Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya berpikir untuk tidak meninggalkan rumah karena adik-adik saya. Iya, kakak bertahan untuk adik-adik kakak. Adik-adik kakak, itu langkah yang luar biasa yang sudah kakak lakukan. Iya, saya hanya terus mencari cara lain lagi yang lebih nyaman. Baik, sekarang saya akan coba merangkul apa yang kita bahas sejauh ini. Kakak sampaikan kepada saya rasa frustasi dan lelah kakak. Mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan dan keterpuruhan orang tua kakak. Kakak sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik kakak. Bahkan sangat resah hingga kakak berpikir untuk pergi. Tapi ada masih berpikir sebaiknya kita mengenali langkah itu dan itu membawa kakak pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah kakak antara orang tua kakak dan mengatasi semua masalah sehingga kakak bisa membangun harmonis dan hidup sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkul semua? Iya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya. Iya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar. Mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu itu, ya baiklah. Jadi saat ini mungkin kita sudah merangkul semua masalah kakak dan kita akhiri dulu di sini ya. Iya. Jika kakak ingin bekerja sama, ibu dengan senang hati akan bantu atau apapun yang ingin kakak lakukan waktu yang akan mendatang dalam hubungan kakak dengan orang tua kakak dan membangun kembali keluarga kakak. Dengan senang hati akan saya lakukan itu. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal menjadi lebih jelas bagi saya sekarang dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Iya, ibu berpikir bersama saya. Saya berterima kasih pada ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak ibu. Mari ibu antar ke depan ya. Iya.